Halo sobat semua, di film ini menceritakan sebuah keluarga sederhana di Filipina. Dan pemeran utamanya seorang gadis berparas anggun bernama Jasmine yang mempunyai adik perempuan bernama Alice. Mereka berdua harus berpikir keras untuk bisa memiliki penghasilan karena ayahnya yang sedang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Alice yang merupakan adik Yasmin masih menjadi mahasiswi. Tentu saja, ini menjadi kewajiban Yasmin sebagai kakak yang mewakili orang tuanya untuk membiayai kuliah adiknya. Hingga akhirnya, Yasmin harus masuk ke dunia yang tidak baik untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita intip sama-sama. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, perlu diingatkan dulu nih, bahwa adegan yang berbau vulgar sengaja dipotong. Sobat pasti tahulah apa alasannya. Namun jika sobat ingin menontonnya secara full, sobat bisa langsung tonton ke filmnya langsung yang berjudul Sponsor tahun 2025. Oke sobat, langsung saja kita intip ke kisahnya. Berawal dari seorang wanita yang bernama Jasmine yang sedang bersama ayahnya bernama Nanding. Saat itu, Nanding menanyakan panggilan pekerjaan tadi malam. Akan tetapi, Jasmine menjawab bahwa tadi malam ia harus melakukan pekerjaan yang kurang baik. Jasmine pun menolak pekerjaan itu. Nanding sangat bangga mempunyai anak gadis yang peduli akan kesuciannya itu. Meski Nanding sadar bahwa keluarga mereka membutuhkan biaya untuk sehari-hari. Nanding pun meminta maaf pada Jasmine karena merasa gagal jadi seorang ayah. Jasmine mempunyai adik perempuan yang bernama Alice yang akan berangkat kuliah. Tak sengaja Alice mendengar semua pembicaraan mereka berdua. Alice bangga mempunyai ayah seperti Nanding. Meski keadaan ekonomi kekurangan, tapi paling tidak, mereka semua masih bisa berkumpul. Alice termasuk mahasiswi yang pintar dan aktif di kampusnya. Dan dosen pun mengakui bahwa Alice termasuk mahasiswi yang berprestasi. Namun sayangnya, dosen harus mengatakan kata yang pahit, yaitu Alice harus membayar uang semesternya menurut kebijakan kampus. Jika Alice tidak membayar uang semester kali ini, maka ia tidak bisa mengikuti ujian tengah semester yang akan segera dilaksanakan. Sementara temannya yang bernama Dena mendengar percakapan Alice dan dosen. Dena mencoba menawari pekerjaan pada Alice dengan upah yang menggiurkan. Di sisi lain, Nanding memesan air galon dan Aris mengantarkan pesanan air itu. Lalu Nanding menyuruh Aris agar menyimpan air galon itu langsung ke dapur. Saat itu, Aris melihat Jasmine yang sedang mandi, sehingga membuat Aris tak tahan dengan apa yang ia lihat. Nanding yang terlalu lama menunggu Aris. Akhirnya, Aris pun mendengar panggilan Nanding dan langsung membersihkan noda yang ada di tangan. Jasmine sungguh terkejut melihat Aris yang berada di dapur. Dan ia mengetahui bahwa Aris telah mengintipnya saat mandi. Di pagi itu, temannya Jasmine yang bernama Alan menemuinya. Dan Alan mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk Jasmine. Tetapi Jasmine meminta pada Alan bahwa ia ingin bekerja dengan pekerjaan yang baik. Jasmine tidak ingin seperti Alan yang menjat perempuan simpanan. Alan pun memahami apa yang dimaksud oleh Jasmine. Lalu Alan bertemu dengan Nanding. Setelah itu, Alan pun segera pergi dan segera menemui omnya yang bernama Arnold. Lalu ia meminta uang pada Arnold untuk keperluan keluarganya di kampung. Arnold pun langsung memberikan uang pada Alan. Dan Arnold langsung mendapatkan servis dari Alan. Di saat itu juga, Alan meminta agar omnya merekomendasikan Jasmine untuk dikenalkan kepada rekan bisnisnya. Pada malam harinya, Alice duduk bersama Jasmine. Ketika itu, Alice mengatakan pada Jasmine bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk biaya semesternya. Beruntungnya kali ini, Jasmine telah menyiapkan uang semester kuliahnya Alice. Tentu saja membuat Alice sangat berterima kasih pada kakaknya atas bantuan yang selama ini Jasmine berikan pada Alice. Siapa sangka, Nanding mengetahui pembicaraan Alan dengan Jasmine siang tadi. Dan Nanding tidak ingin Jasmine ikut pekerjaan yang ditawarkan oleh Alan. Jasmine pun akan menolaknya jika pekerjaan itu berbau yang tidak baik. Mendengar itu, Nanding merasa bangga akan sikap putrinya. Dan Jasmine sendiri tidak ingin membuat ayahnya kecewa. Ketika berada di kampus, Dena kembali mendatangi Alice dan menanyakan perihal penawaran yang kemarin. Agar Alice bisa membayar biaya kuliahnya, Dena tak mempermasalahkan dan selalu siap membantu. Apabila Alice berubah pikiran tentang pekerjaan yang ia tawarkan, di malam itu, mereka berdua sedang bertani. Namun tanpa disadari, Alice tengah asik menyaksikan pertunjukan mereka berdua. Keesokan harinya, Jasmine bekerja sebagai pemeran tambahan. Sementara di rumah, penyakit ayahnya kambuh dan membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Alice memutuskan untuk menghubungi Jasmine dan Alice memberitahu keadaan ayahnya yang sedang menahan sakit. Jasmine pun menyuruh Alice untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun menurut keterangan dari dokter, Nanding harus segera dioperasi sebelum penyakitnya bertambah tidak baik.
Tak lama kemudian, Alan mendatangi rumah sakit. Lalu ia menanyakan keadaan ayah Jasmine. Namun Jasmine mengatakan kondisi ayahnya semakin tidak membaik dan harus dilakukan tindakan operasi. Lalu Jasmine pun terlibat perbincangan dengan Alan. Hingga akhirnya Jasmine meminta pekerjaan pada Alan agar ia bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ayahnya. Alan pun akan memperkenalkan Jasmine dengan rekan bisnis omnya. Dan barangkali saja temannya itu tertarik dengan Jasmine. Setelah itu, Alan dan Jasmine berjanji akan bertemu nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Jasmine dan Alan menemui seorang rekan bisnis omnya di sebuah restoran. Akhirnya, Jasmine berkenalan dengan seorang pria yang bernama Marcus. Sangat terlihat bahwa Jasmine sangat grogi dengan perkenalan itu. Dan Marcus pun mengajak bicara berdua di balkon restoran. Lalu Marcus menanyakan alasan Jasmine terjun ke dunia hitam. Lalu Jasmine menceritakan bahwa dirinya baru pertama kali kerja seperti ini. Dan ia lakukan pekerjaan ini karena ia butuh biaya operasi ayahnya. Mendengar alasan itu membuat Marcus merasa iba. Lalu Marcus pun memberikan sejumlah cek pada Jasmine dengan sukarela agar bisa membantu meringankan biaya ayahnya di rumah sakit. Sementara itu, Elise merasa bingung atas keadaan ayahnya yang sedang membutuhkan biaya. Dan Elise pun memutuskan untuk menghubungi Dana. Lalu ia meminta pekerjaan pada Dana agar ia bisa mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit. Dana pun merangkul permintaan Elise. Lalu Dana membuat janji agar Elise bisa menemui seseorang yang bisa membantunya kelak. Singkat cerita, Nanding pun telah selesai dioperasi. Dan ketika sudah tersadar, Nanding menanyakan biaya operasi pada Jasmine. Jasmine mengatakan bahwa ada seseorang dermawan yang baik hati yang telah membantunya karena sudah terlanjur menerima uang tanda jadi. Akhirnya, Elise pun beranjak bertemu dengan Dana dengan dijemput oleh seseorang. Lalu, di malam itu, Elise telah terjun ke dunia malam bersama Dana. Sebetulnya, Jasmine curiga akan penampilan adiknya yang sedikit terbuka. Dan Elise baru datang di malam hari. Ketika Jasmine bertemu dengan Marcus, Jasmine mengucapkan terima kasih karena telah membayar biaya rumah sakit ayahnya. Akan tetapi, Marcus tidak merasa bahwa dirinya telah membayar biaya rumah sakit. Jasmine pun terheran mendengar ucapan Marcus. Ia mulai bertanya-tanya tentang adiknya. Dan pada saat malam itu, Marcus pun mengutarakan bahwa ia tertarik dengan Jasmine. Dan ia bertekad ingin menjadi pacarnya. Jasmine yang sudah menanam rasa. Akhirnya Jasmine luluh dan menerima cintanya. Lagi-lagi, Elise bertemu kembali dengan Dana. Ketika itu, Dana juga akan memberikan beberapa pekerjaan lagi. Apabila Elise telah bertekad dengan pekerjaan ini yang cukup menjanjikan, akhirnya Elise pun menyanggupi pekerjaan lagi yang diberikan Dana. Ketika berada di rumah, Jasmine menghampiri Elise dan menanyakan seseorang pria yang lagi dekat dengannya. Tetapi Elise memilih fokus untuk kuliah dan Elise menjelaskan bahwa ia telah dipekerjakan oleh dosennya di sebuah proyek dengan gaji yang cukup besar. Keesokan harinya, Alan mengunjungi Jasmine dan Alan mengetahui bahwa Marcus menyukai Jasmine. Tentu saja Jasmine sangat beruntung karena Marcus merupakan seorang yang terbilang mapan. Tak lama kemudian, Aris pun datang karena seperti biasa mengantar air yang dipesan oleh Jasmine. Lalu Jasmine meminta pada Aris untuk menyimpan air itu di dapur. Lagi dan lagi, Aris kembali melihat Elise yang sedang mandi. Hingga Elise pun mengajak Aris untuk ikut bermain air bersamanya. Pada malam harinya, Jasmine dan Marcus bertemu di suatu tempat. Dan Marcus menanyakan akan keyakinan hubungan mereka berdua. Jasmine menerima Marcus. Bukan karena statusnya yang mapan, namun Jasmine kagum akan kepribadian yang dimiliki Marcus. Dan di malam itu, mereka melanjutkan ke pertanian selanjutnya. Jasmine benar-benar telah jatuh cinta di pelukan Marcus. Sementara itu, Elise ada panggilan kerja. Terpaksa, ia harus berani berbohong pada ayahnya. Elise mengatakan bahwa dirinya ada kerja kelompok di kampusnya. Ternyata Elise menemui seseorang di sebuah hotel. Ternyata Elise akan bertemu dengan Marcus. Diketahui bahwa Marcus ini seorang buaya darat yang tak puas dengan satu pelukan saja. Saat Jasmine telah kembali pulang, ia tidak menemukan keberadaan Elise di rumah. Lalu ayahnya mengatakan bahwa Elise lagi ada kerjaan di kampusnya yang mungkin akan pulang terlambat. Pada suatu hari, Jasmine menemukan sebuah fakta di ponsel milik Marcus. Ada seorang wanita idaman lain yang ternyata wanita itu adalah adiknya sendiri. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Marcus mengakui perbuatannya. Dan Marcus pun mengatakan bahwa itu sebuah tantangan saja untuk bisa bermain dengan wanita kakak beradik. Setibanya di rumah, Jasmine menanyakan mengapa Elise melakukan itu. Dan Elise hanya bisa menangis mengakui kesalahannya. Tanpa disadari oleh Marcus, Elise telah merekam kegiatan mereka di dalam hotel.
Dan Ellis pun menyebarkan video itu untuk balas dendam pada Marcus. Sampai akhirnya, Marcus sendiri baru menyadari bahwa video itu dari rekan bisnisnya. Akhirnya Jasmine dan Ellis telah berhenti dari pekerjaannya masing-masing dan film pun berakhir.